Surah Al-Alaq ini termasuk bab yang membicarakan bahwasanya kita harus rajin menuntut ilmu. Jadi semangat menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Barang siapa, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam mereka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Jadi, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jadi surat Al-Alaq ini termasuk surat Makkiyah. Jadi para ulama bersepakat bahwa 5 ayat pertama dalam surat ini adalah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di Gua Hira. Ya, di Gua Hira. Ya. Surat yang terdiri dari 19 ayat ini terletak pada urutan ke-96 dalam mushaf Al-Quran, yaitu setelah surat At-Tin. Jadi surat ini menjelaskan tentang peta proses yang harus dilalui manusia berdasarkan wahyu yang diberikan kepada Rasulnya. Ibnu Katsir berkata, Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah ayat-ayat mulia yang diberkahi. Itu adalah awal rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya, dan awal nikmat yang ia karuniakan kepada mereka. Jadi ketika awal kali surat ini, Rasulullah apa kondisinya? Ketakutan dia. Ketakutan, gemetar, dan sebagainya. Ya, ketika pulang ke rumah kondisinya apa? Kayak kedinginan gitu ya. Menggigil. Ya. Tapi alhamdulillah ketika waktu itu beliau sudah menikah, ya, dan mendapatkan istri yang solehah, yaitu siapa? Khadijah. Jadi istri yang solehah itu ketika suaminya ketakutan, ketika suaminya gelisah, itu ketika sampai di rumah itu menenangkan. Ya. Ditenangkan dengan apa? Ya, yaitu ditenangkan bahwasanya yakin suaminya itu orang yang baik, engkau orang yang baik, seperti sebutan kebaikannya, tidak mungkin itu membahayakanmu, tidak mungkin itu mengganggu, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ditenangkan Rasulullah Khadijah itu karena ketakutan, karena menggigil dan lain sebagainya. Ya. Ya. Ya, itu pengaruh loh, Rasulullah kok masih diberi ketenangan oleh istrinya. Lah itu karena itu beliau dalam keluarganya itu termasuk baiti jannati, rumahku, ya, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Ya. Jadi kalau kita masih, seseorang belum menemukan di surga, di rumahnya merasa nikmat, ya itu berarti masih belum dikatakan baiti jannati. Ya. Si suaminya datang, istrinya pengen keluar. Itu ya, tidak kerasa. Harusnya ketika datang kita disiapkan minuman, makanan,
ya semuanya serba beres, seneng apa enggak? Seneng. Gitu. Baru datang nyo anake, aku kesel. Iya. Gitu enggak ya kira-kira? Iya. Tapi ketika kita datang anak seneng ya masya Allah, hilang capeknya ya. Alhamdulillah. Masih kecil hilang capeknya, udah besar tingkah lakunya sudah nggak mesti. Jadi itu istri yang baik yang soleha itu adalah ketika suaminya bepergian dan datang ya, menyambutnya dengan senyuman ya, dengan kebaikan, dengan persiapan ini dan itu ya. Karena banyak seorang istri itu juga yang lupa atau lalai dengan kewajibannya kepada suami. Apalagi era-era sekarang itu ya, era-era kita digital ya, sama-sama pegang HP semuanya ya. Jadi entah suaminya itu sudah minum apa belum, sudah makan apa belum, kadang lupa ya. Apalagi yang jualan online sibuk dengan jualannya. Si orderan mas, kok emang aneh mas, mangan di jopo yo, aku durung masak. Hal seperti itu. Padahal suami itu merupakan ladang surga bagi dia. Betul, ladang surga bagi dia. Banyak yang melalaikan di situ. Karena apa? Meremehkan seorang suami itu termasuk perbuatan nggak baik. Ya. Kadang seorang suami diremehkan oleh seorang istri karena sudah tahu keburukannya, kekurangannya maksudnya. Oh suami itu kurang ini, cuma ngomong tok ternyata ini, misalnya gitu. Nah itu nggak boleh. Tugas seorang istri itu bagaimana kondisinya suaminya, tetap dia harus mentaatinya dalam rangka apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ingin meraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu intinya di situ. Jadi dijelaskan begitu. Bilang kepada istri, istri saya memang laki-laki yang mungkin belum soleha. Belum soleh, belum soleh yang diharapkan oleh dirimu, tetapi saya juga berusaha untuk memperbaiki diri. Dengan cara apa? Ya ikut kajian ngopi di gym ini. Salah satu cara memperbaiki diri ya. Dan seperti itu, tugasmu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang utama ya. Seperti itu. Itu ladang surga. Kalau sudah istri menganggap suaminya ladang surga, masya Allah. Jadi baiti jannat itu ditemukan nanti di situ. Ya, seperti itu. Tapi suami pun tidak mentang-mentang karena baiti jannat, karena suami istri harus patuh pada suaminya, tidak mau nyapu, gitu, tidak mau masak, tidak mau nyuci-nyuci, di piring, semuanya diserahkan kepada istri. Ya remuk sampai rumah. Ya, seperti itu. Jadi kita rasakan kan pekerjaan rumah itu walaupun sepele, tapi ternyata karuan paculan ya, seperti itulah. Itu gambarannya ya, karena belum nyuci piring, nyuci bajunya anak-anak, belum jemur, kemudian belum nyetrika, apalagi masakannya belum siap, depan halaman juga belum disapu ya, ini dan itu belum disiapkan, banyak sebenarnya ya. Apalagi ke rumah yang agak besar, wirawiri depan belakang ya, akhirnya capek di jalan ya, seperti itu. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita disuruh baca kondisi, baca keadaan ya. Kita lanjut. Jadi pelajaran dari surat ini antara lain yang pertama, membaca dan mencatat adalah proses belajar untuk mendapatkan ilmu ya. Ilmu itu adalah salah satu tanda kemuliaan manusia sekaligus menjaga kemuliaan manusia. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menganggap sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Dalam surat Az-Zumar dikatakan, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Az-Zumar 9 ya. Tentu tidak sekedar mengetahui, tetapi mengetahui yang dapat memperkokoh keimanan dan memperkuat semangat beramal kebaikan ya, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama di sini berarti orang yang berilmu, orang yang mau menuntut ilmu, dan orang yang mau mengamalkan ilmu ya. Jadi tidak sekedar koleksi ilmu tetapi dia tidak menjalankan ya.
Kemudian yang kedua adalah pelajaran dari surat ini, belajar tidak boleh hanya semata-mata untuk kehidupan dunia saja, tetapi harus dilandasi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. At-Tabari berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai Muhammad, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua dalam hadis beliau, sabdanya, siapa belajar ilmu yang seharusnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kekayaan dunia, maka pada hari kiamat nanti ia tidak mencium aroma surga. Jadi hanya saya mencari ilmu hanya mengeruk kekuasaan, mencari kekayaan, ya. Maka dikatakan dia tidak akan mencium baunya apa? Surga. Jadi niatan kembali dalam menuntut ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang diambil dalam surah Al-Alaq tadi, ya, surat ini memberi isyarat kepada manusia tentang proses penciptaannya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari segumpal darah, ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 5 lebih rinci lagi, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan hari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya, ya. Jadi dengan menyadari proses penciptaan manusia itu jangan sampai bersikap sewenang-wenang, ya, serta tidak melarang orang yang melakukan kebaikan antara lain dan yang terpenting adalah sholat, ya, maksudnya gitu. Apalagi kalau manusia yakin bahwa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang galak, orang yang zalim itu biasanya ketika sudah mendekati ajal tua itu dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala istilahnya disaur, dalam artian dosa itu baru bisa dirasakan 40 tahun kemudian, ya. Jadi misalnya ada seorang yang sudah balik melakukan dosa mungkin usia 20 tahun, itu bisa jadi akibat dari yang dia lakukan itu bisa dirasakan 40 tahun kemudian. Paham ya Mas? Jadi misalnya umur 20 tahun sering pokoknya berbuat maksiat lah, mendolimi orang, bahkan membunuh orang, ya, itu bisa jadi dosanya itu akan dirasakan akibatnya 40 tahun kemudian. Bagaimana apa yang dirasakan? Bisa jadi stroke, bisa jadi sakit ini, sakit itu, macam-macam yang bisa dirasakan, ya. Kalau orang zalim gitu itu menjadi azab, kalau orang yang beriman kena sakit, kena uji, itu menjadi ujian bagi dia, ya. Jadi rata-rata dosa itu tidak harus ditimpakan musibah atau gantinya ketika dia masih misalnya baru nyuri, tenang-tenang besok nyuri terus, tambah-tambah banyak numpuk harganya, tapi suatu saat juga akan ludes cepat, gitu ya. Iya. Ada nggak seperti itu pengalamannya? Pengalamannya ada, sama lihat tetangga-tetangga itu masa lalunya kurang baik, cari uangnya dari sini, kadang ada aja dalam habisnya ada aja. Ya. Termasuk ada seorang yang mungkin apa ya Pak, intel ya, yang Raja Tega itu ya. Raja Tega itu maksudnya ketika disuruh katakanlah kok